Lukas 5 ayat 9 sampai 11. Tema firman Tuhan hari ini adalah upah mengikut Yesus dan syaratnya. Saya minta satu orang membacakan Lukas 5 ayat 9 sampai 11. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah upah mengikut Yesus dan syaratnya. Firman Tuhan yang tadi dibaca itu adalah kisah di mana Petrus dan kawan-kawan itu dipanggil oleh Yesus untuk meninggalkan segala sesuatu. Nah, padahal dia itu habis memperoleh mukjizat ikan yang banyak, tetapi setelah dia mendapat mukjizat, ternyata mukjizatnya itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Nah, terkadang orang Kristen kan kalau mendengar kata upah jadi orang Kristen itu apa? Pasti nek orang hidup Kristen itu mesti hidupnya nanti akan diberkati. Pasti akan dapat mukjizat. Mulane nek berdoa mintain jaluke mukjizatmu Tuhan, memulihkanku. Itu kan? Karena memang di dalam pikiran orang Kristen itu memang mengikut Yesus itu orang itu kalau tadinya hidupnya enggak diberkati akan menjadi diberkati. Akan menjadi kalau tadinya miskin, ngesuk berarti menjadi tidak miskin, menjadi kaya. Karena Yesus menjadikan berkat. Mong masalahnya apakah benar seperti itu? Karena berkat yang Yesus janjikan itu berkat yang kekal. Tetapi orang Kristen mikirnya berkat dunia. Coba kita sekarang baca di Matius 19 ayat 27. Saya akan bacakan Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Nah, ternyata Petrus dan murid-muridnya ini bertanya upahnya kepada Yesus. Kalau Yesus mengatakan kepada 12 murid itu, karena mereka telah berani meninggalkan mukjizatnya, lalu mengikut Yesus, upahnya dia akan ikut memerintah nanti setelah akhir zaman. Nah, terus orang-orang yang pengikut Kristus yang seperti kita yang percaya Yesus, upahnya apa? Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang harus ditinggalkan tadi apa? Di situ dikatakan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu, anak-anak, ladangnya pekerjaan maksudnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Lah maksudnya sekarang Bapak Ibu ngerti enggak maksudnya meninggalkan segala sesuatu? Karena di sini juga banyak orang salah persepsi. Meninggalkan segala sesuatu pikirnya berarti aku harus keluar dari rumah, meninggalkan keluargaku, meninggalkan pekerjaanku, saiki aku tak melayani, hidup melayani Tuhan, tok ora usah kerja. Terus tiap dino berjalan ke barat atau ke timur melayani Tuhan. Lah itu salah persepsi namanya. Salah tafsir firman. Meninggalkan segala sesuatu itu maksudnya apa?
Inilah makna meninggalkan segala sesuatu. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi upah Yesus menjadikan nek orang berani meninggalkan segala sesuatu, enggak tanggung-tanggung upahnya 100 kali lipat dari apa yang telah dia lepaskan. Berarti artinya enggak ada bandingan, maksudnya bukan sekedar 100 kali lipat tetapi enggak terbatas. Penderitaan yang kita terima itu enggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Nah terus makna meninggalkan segala sesuatu. Nah, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Maksudnya seperti ini, meninggalkan segala sesuatu. Ketika orang percaya kepada Yesus, ia sudah berani meninggalkan segala sesuatu. Berarti yang ada di dalam pikirannya, kasihnya yang nomor satu itu adalah kepada Yesus. Kepada ajaran Yesus, kepada kebenaran. Maka yang lainnya adalah nomor 2. Jadi Yesus harus nomor 1. Karena Yesus kalau menyuruh kita meninggalkan segala sesuatu, maksudnya adalah ketika Bapak Ibu dipanggil di dalam waktu Tuhan Tuhan itu kan butuh kita untuk dipakai menjadi alat, dan itu pakai waktu. Bapak Ibu harus siap setiap waktu ketika dipanggil. Jadi kita enggak bisa karena wis janji aku pokoknya mengasihi Yesus yang utama di dalam hidupku, tetapi kadang-kadang kita kan kalah dengan kesibukan kita, kalah dengan masalah kita. Ketika ada masalah, Yesus panggil, waktunya untuk datang kepada Tuhan. Tuhan butuh kita untuk melayani Tuhan, untuk lain-lain kita tidak bisa datang, maka kita belum bisa meninggalkan segala sesuatu. Maka kita tidak mendapat upah yang dijanjikan. Karena upah ini syaratnya memang meninggalkan segala sesuatu. Dan upahnya ini bukan berbicara tentang berkat dunia. Karena Petrus dan kawan-kawannya pun ketika mendapat mukjizatnya kok ninggal. Apa yang harus ditinggalkan oleh orang itu berbeda-beda. Dan yang harus ditinggalkan itu adalah keterikatan orang itu akan sesuatu yang dia kasihi. Jadi inilah yang disebut dengan ujian kasih. Dan kalau orang menguji segala sesuatu, mesti yang diuji adalah titik lemahnya. Karena apa? Ya memang titik lemah itu kan untuk membuktikan bahwa wis kuat atau urung. Tapi kadang-kadang ketika orang diuji titik lemahnya, dia itu enggak kuat, enggak sabar. Nah, kita akan lihat contoh bahwa ujian setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita akan buka di Markus 10 ayat 20 sampai 22. Ini adalah kisah seorang kaya yang bertanya kepada Yesus. Saya akan bacakan. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, ini seorang muda kaya yang menjadi pemimpin, dia itu datang kepada Tuhan lalu dia itu berlutut kepada Tuhan terus bertanya, dia harta sudah punya, dia seorang pemimpin jabatan sudah punya. Terus dia bertanya kepada Yesus karena dia merasa ada satu hal yang dia tidak punya. Apa itu? Hidup yang kekal. Terus ia bertanya kepada Yesus, perbuatan apa yang dapat aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus jawab,
kamu mengetahui 10 perintah Allah, disuruh melakukan. Lalu pemuda itu merasa bahwa semua wis tak lakukan sejak masa mudaku, apalagi yang kurang. Lalu Yesus berkata kepadanya, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Ternyata Yesus menaruh kasih kepada anak muda yang kaya ini. Kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Lalu engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Sekarang kira-kira kenapa Tuhan menyuruh orang kaya ini menjual hartanya? Menurut Bapak Ibu, apakah orang Kristen nggak boleh punya harta banyak? Sehingga di sini Yesus menyuruh menjual hartanya. Di sini Yesus menaruh kasih kepadanya. Justru malah ditaruh kasih. Tadinya tidak, ketika Yesus cuma ngomong, nek aku pengen hidup kekal, apa yang harus aku lakukan? Jangan berbuat dosa, lakukan 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah orang tuamu. Nah, cuman itu, tetapi ternyata dia ingin lebih, ingin sempurna. Maka nek orang ingin sempurna, maksudnya dia harus meninggalkan segala sesuatu seperti Petrus dan kawan-kawan. Maka Yesus menaruh kasih karunia, kasih karunia. Apa yang harus ditinggalkan oleh orang muda ini? Satu hal, bahwa hatinya tidak bisa lepas dari harta. Maka Yesus ngomong, jual seluruh hartamu, ikut aku. Kira-kira kalau pemuda ini menjual seluruh hartanya, kira-kira apa yang terjadi dengan pemuda ini? Apakah dia menjadi miskin? Nah, Yesus ngomong suruh jual, ya jual. Tapi apakah orang berani, itu masalahnya? Dan itu tidak gampang. Dan itu setiap orang itu berbeda-beda. Nah, saya kasih contoh lagi, orang yang dengan harta tidak melekat, tapi melekat dengan hal yang lain. Ayub 1 ayat 5. Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, ini ada kisah Ayub. Ayub iki orang paling kaya juga. Anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan, setiap hari senangi berpesta. Tetapi Ayub sayang kepada anak-anaknya. Maka dia tidak melarang anak-anaknya, tetapi dia membela perkaranya di depan Tuhan. Yang penting setiap hari datang kepada Ayub, Ayub mempersembahkan korban sebanyak jumlah anak-anaknya. Ya anak 10 ya kurbane 10 dipotong, diberikan kepada Tuhan sebagai tanda permintaan ampun kepada Tuhan. Artinya saking kasih Ayub kepada anak-anaknya sampai dia itu enggak berani menolak permintaan anaknya, walaupun permintaan anaknya itu kebiasaannya itu salah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Ayub takut kalau anaknya itu mengutuki Allah, maka dia akan mati. Akhirnya
dia setiap pagi mempersembahkan korban untuk anaknya. Tapi apakah anaknya selamat? Mati kan? Kenapa mati? Karena apa yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku. Dan yang kau cemaskan itulah yang mendatangi aku. Berarti karena kekhawatiranmu itulah yang akan menimpamu. Maksudnya karena yang Bapak Ibu khawatirkan itulah titik lemah Bapak Ibu. Makanya diizinkan, iblis ngerti kan, ini kan pembahasannya ketika Allah itu memuji Ayub karena tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Tetapi kan iblis mencari titik lemah. Iya wong nang kowe omahe dipager. Maka iblis mencari titik lemahnya opo iku sing harus dicobai. Dan ternyata di sini Ayub mengatakan, laung dicemaske, dikhawatirke itu pun tidak akan merubah apapun. Malah justru ia kehilangan karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi kenapa harus takut? Karena yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena cemas jadi itulah yang terjadi. Ternyata banyak orang yang tidak bisa lolos di sini. Akhirnya tidak mendapat upah Yesus karena syaratnya tidak bisa dipenuhi. Tidak bisa meninggalkan segala sesuatu. Kalau Ayub seandainya pada waktu itu pokoknya mengatakan kebenaran, enggak takut kehilangan anaknya ditegur, malah dia enggak kehilangan anaknya. Tapi karena dia itu ngalah sama anaknya, maka akhirnya dia kehilangan anaknya. Lah terus bagaimana supaya kita lulus dalam syarat ujian kasih ini, lulus uji? Maka Yesus berpesan kepada para muridnya. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi syarat untuk kita supaya kita lulus dalam ujian, kita itu tidak boleh mempunyai kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu akan membuat goncang. Kalau orang itu sedang bertanding, itu sekalipun orang itu pinter, sekalipun orang itu kuat, tetapi kalau dia enggak punya percaya diri, maka dia bisa kalah. Karena khawatir, takut kalah, akhirnya kalah, goyah. Tetapi kalau kita enggak khawatir, sekalipun kita lemah, nah kita bisa menang. Kenapa? Karena orang Kristen tidak dirancang untuk menang sendiri. Orang Kristen dirancang untuk dimenangkan. Lah apa Ayub menang sendiri akhirnya? Kan enggak. Enggak iso orang Kristen menang sendiri. Makanya syaratnya Guru Yesus ngomong kepada murid-muridnya, tapi di sini hanya kepada murid karena murid telah berani meninggalkan segala sesuatu dan akan menerima ujian kasih. Maka janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu pakai, opo wae tentang segala apapun yang menjadi masalahmu itu enggak usah dikhawatirke. Karena apa? Karena bukan kita yang akan berperang tetapi Yesus. Kalau kita enggak khawatir tapi kalau Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu perang sendiri. Tinggal milih mana. Ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Nah ini dikatakan Yesus, kowe kuwatir, kowe tetap ora iso menang, wong memang manusia enggak bisa menang melawan masalah. Maka mending enggak usah khawatir, aku sing bereske masalahe. Nah itu. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Lah nek kowe beresi masalahmu ora iso lah ngopo ndak khawatir arep beresi masalahmu. Terus apa yang harus kita lakukan? Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita cuma disuruh fokus, kowe enggak usah fokus mikiri masalahmu.
Kenapa? Dipikir yo kamu nggak bisa membereskan masalahmu. Nggak bisa membereskan keinginan-keinginan dagingmu. Terus aku kon fokus ngopo, carilah kerajaannya. Hiduplah di dalam kasih, di dalam Roh Kudus, peliharalah kasih. Terus beritakanlah Injil ke seluruh dunia itu. Sibukkanlah dirimu dengan perkara yang di atas. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sing sederhana pekerjaan kita. Gak usah mikir terlalu jauh. Nah, carilah kerajaannya maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Yang ditambahkan apanya? Keperluan, kebutuhan, bukan keinginan. Jadi Yesus berjanji kepada orang, kepada muridnya yang berani meninggalkan segala sesuatu, dia memberi jaminan kebutuhanmu akan dipenuhi. Nah, ini cuman kebutuhan tapi enggak keinginan. Tapi banyak orang Kristen naik ke gereja sing dicari, sing minta didoakan, kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Bahkan kadang-kadang ini terjadi misalkan di ibadah, terus terimalah berkat dari Tuhan, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah pekerjaanmu. Lah iku ibadah Yesus itu enggak menjanjikan berkat yang seperti itu. Kenapa? Karena kita dipanggil bukan untuk menerima berkat. Kita itu ahli waris. Kita itu dipanggil untuk memberi berkat. Menjadi berkat. Tapi berkat yang kekal. Kalau kita dipanggil untuk menjadi berkat, maka harusnya doanya seperti apa? Harusnya kan orang berdoanya minta, Tuhan, jadikanlah aku berkat-Mu, saluran berkat-Mu. Maka Bapak Ibu enggak akan kekurangan. Tetapi kalau kita berdoanya, nek eneng pendeta altar call maju, men diberkati, men usahanya diberkati, Bapak Ibu keliru. Bapak Ibu akan tetap haus karena Bapak Ibu minta roti terus. Harusnya Tuhan aku mau jadi yang sing bagi roti aku. Maka Bapak Ibu dapat sisanya banyak. Ya kan? Tapi kan mental orang Kristen itu senengnya sing menyanjung pendetanya juga salah karena apa sing dibagi berkat dunia. Diberkati, urapi kiranya Tuhan musisa datang ke tempat ini. Pekerjaanmu akan dilipatkan 100 kali lipat. Lumbungmu akan dipenuhi. Lah berkata Yesus ini berkat kekal kok. Berkat Yesus itu kan kasih karunia Roh Kudus. Supaya kita hidup meninggalkan segala sesuatu kemelekatan dengan harta. Makanya tadi orang kaya dikatakan satu lagi sing kowe kurang apa? Keinginan duniamu itu harus dilepaskan, jual hartamu. Ada banyak orang Kristen yang enggak punya harta tapi tujuan pikirannya itu, tujuan fokus utamanya itu mencari harta. Pengin diberkati, mencari mukjizat. Ada orang yang hartanya sudah banyak tetapi fokusnya iki mencari kebenaran hidup yang kekal tapi enggak nemu. Jadi iki dua hal sing terbalik. Sing siji wis oleh harta tapi kepingin goleki jane Tuhan sing bener iki sing kepiye, hidup sing kekal iki men selamat iki syaratnya opo. Dan Tuhan itu adilnya, Tuhan itu membalik. Sing kaya ya nek kowe ora wani ngedol hartamu dijual bagi orang miskin, kowe ora iso mlebu surga, lebih mudah onta masuk lubang jarum. Lah sing miskin nah susah juga karena apa? Sing miskin, coba Bapak Ibu milih mana kalau disuruh milih. Bapak Ibu milih jadi orang kaya, hartanya banyak kaya pemuda ini, tapi Bapak Ibu diomong Yesus, luwih penak unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Apa milih Bapak Ibu jadi orang sing miskin, tapi kekhawatirannya kaya. Jadi kebalik, khawatir ini besar banget. Keinginannya itu pengen diberkati tapi kok orang diberkati-berkati. Berdoa minta mukjizat tapi mukjizat enggak datang-datang. Nah ini dua tipe orang ini memang harusnya memang saling melengkapi tapi ternyata enggak. Jadi ini dua hal yang
angel yo, dipilih yo angel juga. Sing miskin kepingin kaya yo ora kaya-kaya, sing kaya kepingin duit damai yo ora damai-damai. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena orang fokus dengan masalah. Padahal Yesus ngomong ora usah khawatir dengan hidupmu, apa yang akan kamu makan, yang kamu pakai akan masa depanmu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membereskan masalah kita. Kita mungkin fokus saja dengan carilah kerajaan Allah itu hidup di dalam kasih, perbaikilah gambar dirimu. Kalau gambar dirimu itu positif, auranya positif, maka yang akan datang kepadamu semuanya adalah positif. Ya. Terus bagaimana supaya kita bisa menang melawan ujian kasih itu? Menang ini sekarang. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Coba satu orang membacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kalau Bapak Ibu dengar kata serahkanlah, mesti dalam pikiran Bapak Ibu, jane ya wis tak serahke, wis tak doake lho. Tapi kok ora selesai juga yo. Karena Bapak Ibu enggak ngerti maknanya. Nih, maknanya kita belajar dari kisah seorang yang menang melawan ujian kasih. Serahkanlah, ini berserah itu yang dimaksud seperti apa? Nah, seperti kisah ini. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, kekhawatiran Abraham dan Sarah adalah ketika ia usianya sudah tua tapi enggak punya keturunan. Terus Allah ngei mukjizat dikai keturunan kan Ishak. Satu-satunya kesayangan, bahkan Tuhan menjanjikan dari dialah keturunannya akan seperti bintang di langit. Tetapi ternyata apa ujiannya? Ishak persembahke baru dikasih mukjizat, dijaluk meneh mukjizate. Nah itu tanda orang Kristen dikasih Tuhan itu seperti itu. Tanda kasih maksudnya ngene, kowe tak kei mukjizat ki berkat dunia. Tanda men kowe percaya. Setelah itu ki berkatmu sing asli, kasih yang sesungguhnya. Di mukjizatmu gorene dijumuk, ki kasih hidup yang kekal, Roh Kudus, terang. Kalau Bapak Ibu enggak berani melepaskan mukjizat tadi, berkat dunia tadi, nek cara nang kisah Abraham iki nek kowe ora wani nglepaske anakmu, maka kowe enggak oleh kasih yang sejati sing kekal. Tapi Abraham kenapa bisa berani mempersembahkan Ishak? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, di sini dikatakan karena iman Abraham berani. Jadi Abraham ini percaya bahwa Allah ini nek mengambil sesuatu dari kita itu, tetapi karena kita taat, karena kita hidup benar, itu pasti karena dia akan memberi dengan yang lebih baik, lebih besar. Tapi orang kadang-kadang enggak nyampe seperti Abraham imannya. Kalau orang hidupnya diberkati, tiba-tiba berkatnya diambil, dia akan berpikir kenapa Tuhan mengambil berkatku. Harusnya dia koreksi, hidupku wis bener apa urung. Kalau hidup Bapak Ibu sudah benar tetapi Bapak Ibu mengalami penderitaan, berarti Bapak Ibu Tuhan meletakkan kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu sedang mengalami ujian kasih. Lalu kalau Bapak Ibu ingin menang, maka harus seperti Abraham. Harus
berpikir positif kepada Tuhan. Di sini Abraham sampai sekalipun dari antara orang mati, sekalipun Ishak engkau mati lah kan Tuhan dibangkitke meneh. Jadi Bapak Ibu harus siap kehilangan. Tetapi ternyata orang yang berani kehilangan nyawanya maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Yesus berkata seperti itu dan Abraham membuktikannya. Abraham enggak takut kehilangan Ishak. Demi apa? Demi ia menjalankan perintah kon mempersembahke atau tak persembahke. Tapi akhirnya Tuhan ambil enggak? Enggak kan? Karena Tuhan hanya ingin menguji, tidak ingin mengambil tetapi ingin menambah. Karena Tuhan itu menghidupkan, memberi, tidak mengambil. Nah, terus di sini setelah kita menyerahkan berarti kita sudah tidak lagi khawatir. Kita punya iman bahwa dijumuk ya los aku harus diganti sing lebih apik. Bahkan harusnya mengucap syukur. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaung-ngaung. Nah, setelah kita menyerahkan, Bapak Ibu harus ada kesadaran dan berjaga-jaga. Lah sadar berjaga-jaga itu seperti apa? Nah, Ayub 1 ayat 20. Ayub 1 ayat 20. Ini sadar dan berjaga-jaga ketika orang mendapat masalah. Ayub itu kan akhirnya kehilangan hartanya dan anaknya. Tetapi karena dia sadar dan berjaga-jaga, maka dia menang pada ujian kasih yang pertama. Ayub itu punya 3 kemelekatan. Artinya dia mengasihi lebih dari Allah, itu ada 3 hal yang dia kasihi lebih dari Allah, yaitu yang pertama anak, yang kedua harta, yang ketiga nama baik. Nah, dalam ujian yang pertama ini hartanya diambil dan anaknya diambil. Tapi responnya masih benar. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembahnya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisakah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kehilangan terus Bapak Ibu ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu mengucap syukur memuji Tuhan ketika datang masalah. Susah kan? Tapi itulah ujian kasih. Dan Ayub menang di dalam ujian yang pertama. Menang sendiri. Ini menang sendiri Ayub, gak ada pertolongan orang. Gak ada kasih karunia juga, belum. Dia kehilangan anaknya 10, kehilangan hartanya, dia jadi miskin. Tapi dia ngomong Tuhan sing ngwehi, Tuhan sing ngambil, terpujilah Tuhan. Luar biasa, kaya ini gak eneng wong kaya Ayub. Kenapa kita harus sadar dan berjaga-jaga seperti Ayub? Nah, karena kalau enggak sadar dan berjaga-jaga, nah ini contohnya dari Ayub lagi. Ketika ujian yang kedua yang diuji adalah dirinya sendiri. Sekarang yang diuji adalah nama baik. Ayub 2 ayat 8. Ayub 2 ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ketika datang ujian ini, ketika dia sendiri yang diizinkan Allah untuk mendapat penyakit barah di seluruh tubuhnya. Ayub ini tidak mencukur rambutnya terus memuji Tuhan, enggak. Tidak berkata seperti dia menghadapi ujian pertama, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tetapi dia mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah abu. Kenapa duduk di tengah abu? Karena dia malu. Malu tubuhnya penuh dengan borok, maka dia
hamburi abu supaya orang tidak mengenalnya. Nah, terus akhirnya karena dia itu enggak sadar dan enggak berjaga-jaga, maka serangan datang. Mula-mula kepada siapa? Orang terdekat. Siapa? Di sini istrinya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Apa wis dijomo, hartane dijomo, anake dijomo, saiki kowe dikai penyakit. Apa ya kowe isik taat? Istrinya ngomong, kutukilah alamu dan matilah. Jatuh duluan ini istrinya. Sejak dari zaman Adam dan Hawa memang perempuan lebih gampang khawatir. Karena apa Bapak Ibu? Perempuan lebih pakai perasaan. Dan khawatir itu yang diserangkan perasaan. Jadi iki gagal gasik yang istrinya Ayub. Gagal gasik, khawatir ndesik, Ayub wis bertahan iki. Coba bacakan ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Ayub masih memarahi istrinya karena malah diomong istri ini gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja ya dari Tuhan, tetapi sing buruk enggak mau kita terima? Nah, Ayub masih kuat iki. Nah, tapi karena Ayub itu berhenti berjaga-jaga, tidak memuji Tuhan ketika dia masalahnya itu datang kepada dirinya sendiri. Lalu ayat 11, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, ya ini Elifas orang Teman, Bildad orang Suoh, serta Joar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Nah, akhirnya karena Ayub ini fokus kepada masalahnya, kabarnya terdengar. Kalau Bapak Ibu punya masalah, sedang punya masalah, Bapak Ibu itu kabarnya iso cepet banget, tiba-tiba iso nyampe Pring Sewu kalau dari sini. Beda kalau Bapak Ibu enggak punya masalah apa sedang bahagia. Mungkin enggak akan ada kabar. Tapi kayak orang punya masalah, itu kabar itu cepet banget. Nah, demikian ini Ayub, apalagi di sini istrinya sudah jatuh duluan. Akhirnya kabarnya terdengar kemana-mana. Nah, terus setelah ketiga temannya itu datang, ya niat awalnya baik sih, arek datang untuk berbela sungkawa menghibur, niatnya baik. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa harus sadar dan berjaga-jaga, karena serangan itu datang dari orang terdekat. Karena apa? Ya orang mungkin iblis itu mau pakai orang yang enggak kenal Bapak Ibu terus datang ke rumah Bapak Ibu, itu enggak mungkin. Yang dia pakai orang yang kenal dengan Bapak Ibu. Nah, ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucap sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Esek bene datang 7 hari 7 malam mereka sih diem. Kenapa diem? Karena pager ya Ayub esek. Hari itu ada berapa hari kan ada 7. Ayub kebiasaan hidupnya adalah orang yang paling saleh berjaga-jaga. Ngampe iblis ngomong, iya wong nang kowe omahe dipager. Nah, tapi ternyata setelah 7 hari Ayub enggak berjaga-jaga, enggak sadar, maka pagernya jebol. Akhirnya setelah pagernya jebol, apa yang terjadi? Ayub 4 ayat 15 sampai 18, silakan satu orang membacakan. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Satu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Ya.
Ini yang berkata temannya Ayub, Elifas. Akhirnya dia ngomong, ketika setelah 7 hari 7 malam mereka hanya duduk diam. Nah, iblis itu memakai siapa saja yang dapat ditelannya. Akhirnya Elifas ditelan. Suatu roh melewati aku. Ini kata Elifas, tegaklah bulu romaku. Nah, akhirnya karena Ayub gak berjaga-jaga, imannya Ayub mulai goncang. Terus akhirnya ketahuan titik lemahnya Ayub. Titik lemahnya Ayub di mana? Nah, ayat 3, Ayub 4 ayat 3, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu yang menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Nah, akhirnya Ayub jatuh karena titik lemahnya Ayub ternyata adalah dia tidak sanggup kehilangan nama baiknya. Karena Ayub adalah seorang imam, seorang pengajar. Lalu akhirnya iblis ini memakai Elifas dan menyerang Ayub dengan mengungkit masalahnya. Nek kamu itu orang yang benar, gak mungkin kamu ditimpa seperti itu. Padahal Ayub memang sebenarnya ya orang yang benar, cuman memang ujian kasih itulah ujian kasih. Ketika orang saleh, orang mulai benar, memang ada ujian kasih yang harus dijalani. Nah, karena titik lemahnya Ayub itu akhirnya kebongkar, maka Ayub sudah tidak lagi bisa menang. Maka dia harus dimenangkan. Akhirnya dia dimenangkan oleh Allah melalui sahabatnya Elihu. Dan apa yang terjadi? Coba satu orang setelah ia dimenangkan. Ayub 42 ayat 12. Maka memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Iya. Ayub ini akhirnya dimenangkan karena ia mencabut kembali keluh kesahnya kepada Allah. Curiganya kepada Allah. Akhirnya dia punya kepercayaan diri lagi, ia tidak khawatir lagi, dan akhirnya dia kembali dalam posisi semulanya menjadi imam mendoakan sahabatnya, lalu Tuhan mengembalikan hartanya bahkan lebih banyak dari yang semula. Nah, ternyata ketika masalah itu kita biarkan, kita serahkan, kita enggak fokus lagi tetapi kita fokus dengan kehendak Tuhan. Maka sebenarnya masalah itu selesai sendiri. Ketika Yesus mendapat masalah di padang gurun setelah ia puasa 40 hari. Masalah ya apa nek orang setelah puasa 40 hari? Lapar kan? Iblis ngerti datang. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Nah, karena apa? Lah itulah titik kelemahannya dicari. Ini mesti orang ini lapar karena dia setelah puasa 40 hari. Tetapi Yesus berkata apa? Firman sing dikatakan. Karena masalah datang iki iblis mencobai, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Sebenarnya ketika orang diuji atau dicobai, biasanya kan dicobai itu kalau pencobaan itu datangnya dari si jahat iblis. Bapak Ibu akan dibenarkan kalau Bapak Ibu melawan. Karena itulah kuasa menginjak ular. Masalahnya kadang-kadang Bapak Ibu enggak punya kuasanya. Karena kalau kita mau menginjak ular itu nginjaknya itu pembelaan diri kita itu nginjaknya pakai firman Tuhan. Yesus saja pakai firman Tuhan. Ada tertulis. Ketika Yesus disuruh sujud, Yesus jawabnya pakai firman lagi. Ada tertulis, engkau harus sujud kepada Tuhan Allahmu saja.
Nah, cuman kadang-kadang ketika manusia itu mendapat serangan, mau saja menyerahkan masalahnya untuk dibahas orang. Itu yang menyebabkan orang itu seperti Ayub ketika mendapat masalah yang ketiga. Akhirnya ketiga sahabatnya ini membahas terus masalah Ayub, dibahas terus. Akhirnya ketika dia kehilangan anaknya dibahas, hartanya hilang dibahas. Akhirnya enggak selesai-selesai, enggak pulih-pulih. Upah mengikut Yesus, memang Yesus janjikan upahnya itu luar biasa. Makanya syaratnya juga berat. Syaratnya meninggalkan segala sesuatu. Apa yang Bapak Ibu kasihi lebih dari Yesus itu akan Tuhan ambil. Dan Bapak Ibu harus berani meninggalkannya. Enggak Bapak Ibu, enggak bisa, enggak layak bagi Yesus. Bapak Ibu harus memikul salibnya. Memikul salib iki artinya Bapak Ibu harus meninggalkan keinginan daging. Keinginan daging Bapak Ibu harus Bapak Ibu lawan, itu memikul salib. Karena apa gunanya seorang memiliki hartanya tapi dia enggak mempunyai hidup yang kekal, enggak ada gunanya. Percuma kan orang kaya tapi dia enggak punya hidup yang kekal. Buat apa? Mending orang punya hidup kekal dulu. Maka nanti akan ditambahkan oleh Yesus 100 kali lipat.